pada minggu ini ya. Yuk kita bangkit berdiri semua. Kita mau bernyanyi I love you Jesus. Mari kita semangat bernyanyi. Siapa yang masih bermalas-malasan nih? Ayo, nggak ada lagi ya. Kita harus mau semangat, kita mau sukacita menyambut Tuhan Yesus. Oke, nah sebelum kita bernyanyi lagi, kakak mau ajak adik-adik yel-yel. Ayo, kakak udah tahu loh. Yuk kita jongkok. Ayo, udah semuanya belum yang jongkok? Sudah ya? Oke. Kakak panggil ya, ayo denger ya kakak panggil. Kelas TK. Mana nih kelas TK nih? Kelas TK. Anak Tuhan dahsyat dalam Kristus. Nah, ayo kita bernyanyi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Ayo kita nyanyi bersemangat ya. Kita semuanya pada duduk, kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sikap berdoa. Kita mau bernyanyi, ini telingaku Tuhan. Mari kita bernyanyi ya.
tidak ada yang buka mata lagi ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini yang sudah Kau sediakan. Tuhan, berkati setiap kami dimanapun kami berada. Kiranya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah. Kami mau menyambut Engkau dengan penuh sukacita. Kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, halo, hai. Ya, kemarin kan Kak Bisra udah kenalin kakak nih. Ayo, siapa? Ayo kakak. Ya, kakak adalah Karotua Boru Manurung ya. Halo adik-adik, salam kenal semuanya ya. Mungkin adik-adik masih asing ya kan, karena kakak tahun lalu ya kan kakak mengajar di kelas besar, yaitu kelas 5 dan 6. Nah sekarang kakak di kelas TK nih, ketemu sama adik-adik, senangnya. Ya, sekarang kita mau membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab. Yuk, adik-adik nanti minta tolong mama papanya untuk dibacakan ya. Nah, hari ini kakak ada cerita yang sangat menarik. Ya, cerita menarik tentang semut dan kupu-kupu. Ada yang sudah tahu ceritanya? Pasti belum nih. Oke, ceritanya begini. Jadi ada serangga ya. Semut itu adalah sejenis serangga, sama dengan kupu-kupu ya. Nah, semut ini dia suka mengejek temannya ya kan. Suatu ketika dia sedang berjalan-jalan nih ya kan, seperti gambar nih. Dia sedang berjalan dan setiap jalan yang dia lalui dia ketemu teman-temannya, namun dia sambil mengejek. Badan kamu besar, kamu tidak bisa masuk lubang kecil, tidak seperti aku bisa memasuki lubang karena tubuhku kecil dan sangat mudah untuk memasuki lubang, seperti itu. Terus ketemu lagi sama yang temannya kecil ya kan, dia mengejeknya lagi. Terus ada yang dia juga mengejek, kamu hitam atau apalah, disebutin kayak gitu kan. Nah, suatu ketika dia lihat seperti gambar nih, dia lihat apa ya? Nah, dia melihat sebuah kepompong. Adik-adik tahu kepompong? Pasti tahu ya. Kepompong itu isinya adalah ulat. Jadi ulat yang dibalut oleh kepompong seperti itu. Jadi nantinya ulat ini akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah, yang penuh dengan warna-warni. Nah, adik tahu kan? Ya, jadi dia semut ini melihat kepompong itu, lalu dia berkata, apa yang dia katakan? Apakah dia mengatakan kata-kata yang baik? Tidak, dia masih tetap mengejek temannya ya kan. Dia bilang, hai kepompong, kamu sangat sedih sekali ya. Kamu tidak bisa keluar seperti aku. Dengan aku bebas kemana saja ya kan. Sedangkan kamu terkurung di dalam kubah atau seperti seperti dikurung, seperti itu katanya kan. Kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Nah, akhirnya ditinggalin lah gitu kan kepompongnya kan. Nah,
keesokan harinya si semut ini sedang berjalan-jalan, ya kan? Terus dia kecebur, ya kan? Kecebur di tanah yang becek seperti itu. Dia hampir mau tenggelam, lalu dia berteriak, "Tolong, tolong, tolong aku, tolong, tolong, tolong." Nah, adik-adik tahu kan kalau semut itu badannya kecil, ya kan? Kadang kita aja kalau nempel di tangan atau di badan kita suka nggak lihat kan? Kita suka nggak tahu, tiba-tiba dia menggigit, ya kan? Nah, semut ini apalagi dia yang sudah kecebur, ya kan? Badannya udah nggak kelihatan, terus dia teriak, "Tolong, tolong," seperti itu. Nah, tiba-tiba datanglah apa namanya tadi? Yang sudah keluar dari kepompong? Ya, kupu-kupu, benar. Jadi kepompong yang tadinya ulat yang masih di dalam kepompong itu, dia sudah berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Lalu dihampirilah, dia mendengar ada suara teriakan. Dia datang, ya kan? Dia datang gini ya, modelnya terbang-terbang. Dia datang, terus dia lihat, "Hai semut, lihat, aku sekarang menjadi kupu-kupu yang cantik. Aku bebas terbang kemana saja." Seperti itu. Dia kembali menegur, dia bukan mengejek, ya kan? Dia menegur karena dia pernah diejek oleh semut ini. Seperti itu. Lalu dia bilang, "Lihat, kamu saja tidak bisa kemana-mana kan? Karena kamu sudah terjebak di dalam air," kata gitu kan. Lalu si semut bilang, "Kupu-kupu, aku minta maaf karena aku sudah mengejek kamu," katanya. "Bisakah kamu tolong aku?" katanya gitu. Nah, tapi apa yang dilakukan kupu-kupu? Apakah dia meninggalkannya? Enggak, adik-adik. Tapi kupu-kupu memiliki kasih, yaitu kasih yang mau menolong si semut ini gitu. Nah, ditolonglah si semut ini. Dan si semut ini menyadari kalau dia telah salah mengejek temannya seperti itu. Karena jika kita membeda-bedakan seperti itu kan, lalu berkata tidak baik, tentu kita tidak akan punya teman, ya kan? Kita tidak, maksudnya kita dijauhi karena kita suka mengejek, ya kan? Nah, si kupu-kupu ini bilang, "Kamu jangan seperti itu lagi ya, sering mengejek orang lain, karena sesungguhnya kita itu adalah ciptaan Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mau itu besar, mau itu kecil, mau itu hitam ataupun jelek dan lain sebagainya, Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi kita pun harus mengasihi sesama teman atau sesama kita." Seperti itu adik-adik. Nah, dari cerita semut dan kupu-kupu ini, yaitu ada pesannya nih adik-adik. Pesannya adalah yang pertama, kita harus saling mengasihi kita. Lalu yang kedua, kita tidak boleh membeda-bedakan ya dalam berteman. Lalu yang ketiga apa? Ayo. Yang ketiga, kita harus jaga mulut kita. Kita tidak boleh berkata yang kotor atau berkata yang tidak baik atau yang seperti suka mengejek teman kita. Seperti itu adik-adik. Nah, yuk kita sama-sama mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Semoga adik-adik mau itu. Nah, ditolonglah si semut ini. Dan si semut ini menyadari kalau dia telah salah mengejek temannya seperti itu. Karena jika kita membeda-bedakan seperti itu kan, lalu berkata tidak baik, tentu kita tidak akan punya teman, ya kan? Kita tidak, maksudnya kita dijauhi karena kita suka mengejek, ya kan? Nah, si kupu-kupu ini bilang, kamu
jangan seperti itu lagi ya, sering mengejek orang lain, karena sesungguhnya kita itu adalah ciptaan Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mau itu besar, mau itu kecil, mau itu hitam ataupun jelek dan lain sebagainya, Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi kita pun harus mengasihi sesama teman atau sesama kita, seperti itu adik-adik. Nah, dari cerita semut dan kupu-kupu ini, yaitu ada pesannya nih adik-adik. Pesannya adalah yang pertama, kita harus saling mengasihi kita. Lalu yang kedua, kita tidak boleh membeda-bedakan ya dalam berteman. Lalu yang ketiga apa? Ayo. Yang ketiga, kita harus jaga mulut kita. Kita tidak boleh berkata yang kotor atau berkata yang tidak baik atau yang seperti suka mengejek teman kita. Seperti itu adik-adik. Nah, kita pun tidak hanya maksudnya tidak hanya terhadap teman saja, dan di rumah pun kita juga harus jaga mulut kita ya. Tidak boleh bentak-bentak sama orang tua, tidak boleh marah-marah ya kan. Nah, kita harus mau nurut sama orang tua, seperti itu, nurut atau patuh kepada orang tua. Oke adik-adik pasti mau mendengarkan orang tua ya kan. Dengan kita memiliki kasih, maka kita bisa berkata baik, kita bisa mendengarkan hal yang baik, kita mau tolong menolong ya kan, seperti kupu-kupu yang mau menolong si semut, seperti itu. Nah, ketika ada kasih juga, maka kita bisa mau memaafkan, seperti itu. Nah, pasti adik-adik bisa ya. Yuk kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, supaya Tuhan pun senang melihat kita ya kan. Kita semakin mencintai Tuhan Yesus. Ya, itu aja yang bisa kakak sampaikan cerita firman Tuhan pada minggu ini. Semoga kita diberkati selalu dan kita dimampukan selalu untuk dapat melakukan firman Tuhan. Nah, aktivitasnya adalah bernyanyi lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Sudah tahu ya adik-adik semuanya? Atau seperti ini. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Jadi saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita lanjutnya, kita mau membuat persembahan dengan sambil bernyanyi Yesus berkut dan kita lihat caranya. Oke? Yuk kita bernyanyi. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuat. Cinta siapa? Yesus cintaku, ku cinta kau, Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta kau, tinggallah
di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu untuk setiap kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.